Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Sejak kecil John tidak pernah bertemu, bahkan tidak mengetahui siapa ayahnya. Ibunya seorang pemakai narkoboy yang tidak pernah mengurusnya dengan baik. Namun menurut John, ibunya adalah orang yang baik, hanya saja dia memiliki banyak masalah yang membuatnya selalu berada di jalanan daripada di rumah. Karena hal ini, John serta adiknya tinggal bersama paman mereka. Selama berada dalam perawatan paman dan bibinya, mereka tumbuh dengan sangat baik. Pamannya juga memiliki 4 orang putra yang seusia dengan John. Mereka akur dengan sepupunya dan mereka sekeluarga juga rutin ke gereja setiap minggu. Dan saat dewasa, dia pun memutuskan untuk bergabung dalam angkatan laut karena hampir semua teman seusianya bergabung di militer. Lorena dilahirkan di Bucay, Ekuador. Namun saat berusia 7 tahun, keluarganya pindah ke Caracas, Venezuela. Keluarga mereka adalah keluarga normal pada umumnya. Kedua orang tuanya tidak pernah berpisah dan dia memiliki 2 orang adik. Walaupun keluarga mereka tidak kaya, tetapi mereka hidup dengan kasih sayang yang sangat berlimpah dari orang tuanya. Lorena dibesarkan dengan aturan Katolik yang sangat ketat. Bahkan di masa remajanya, setiap kali akan bepergian, dia akan selalu didampingi oleh salah satu anggota keluarga. Orang tuanya menetapkan aturan ini bagi semua anak-anaknya yang belum menikah. Aturan yang sangat ketat ini sekaligus menunjukkan rasa cinta orang tuanya pada anak-anak mereka. Sejak kecil Lorena yang suka menonton siaran TV Amerika, seketika terpesona dengan negara itu. Baginya, Amerika adalah negara impian yang penuh dengan kebebasan dan Lorena selalu bermimpi untuk datang ke negara tersebut. Di tahun 1985, saat dia berusia 16 tahun, Lorena akhirnya berkunjung ke Amerika untuk berlibur beberapa minggu di rumah sang bibi. Dan 2 tahun kemudian, dia berhasil mewujudkan mimpinya dengan mendapatkan visa pelajar untuk kuliah di Amerika. Lorena tentunya sangat bahagia karena pada akhirnya bisa tinggal di negara yang selama ini dia idam-idamkan. Setahun kemudian, saat Lorena sedang berada di acara Marine Military Ball, di sanalah dia pertama kalinya bertemu dengan John. Cinta pada pandangan pertama tersebut membuat Lorena mabuk kepayang. Kesan pertamanya pada John bahwa pria itu sangat tampan di dalam seragam militernya. Sedangkan John mendeskripsikan Lorena sebagai gadis yang sangat pemalu, lugu dan tidak fasih berbahasa Inggris. John yang terpesona dengan segera meminta Lorena agar mau berdansa, yang sepanjang malam mereka berdansa dan bersenang-senang selama acara berlangsung. Sejak hari itu mereka tidak terpisahkan lagi, dan setiap kali berkencan, Lorena akan selalu ditemani oleh keluarganya yang bertugas sebagai seorang pendamping. Walaupun saat itu Lorena menolak untuk selalu didampingi, tetapi bibinya bersikeras untuk menyediakan pendamping karena merupakan amanat dari orang tuanya. Dan bibinya tidak mau melanggar aturan tersebut karena tidak ingin mencari-cari masalah. Selama mereka berpacaran, orang-orang yang berada di sekitar Lorena, bahkan termasuk juga sang pendamping, merasa sangat heran dengan sikap John yang menurut mereka sangat aneh. Setiap kali mereka hangout atau makan di restoran, pada saat akan membayar di kasir, John selalu beralasan bahwa dompetnya tertinggal di rumah. Namun Lorena yang tidak pernah keberatan, saat itu selalu bersedia untuk membayar semuanya. Menurut mereka, sangat tidak masuk akal bahwa John yang tampan, karismatik, percaya diri dan juga seorang marinir, selalu ketinggalan dompet pada saat pergi berkencan. Namun ketika mereka mengatakan hal ini pada Lorena, Lorena yang sedang jatuh cinta tentunya tidak mempedulikan hal tersebut. Karena baginya, John adalah pria impian. Beberapa bulan kemudian, John melamar Lorena untuk menjadi istrinya. Dan 9 bulan kemudian,
mereka akhirnya menikah dengan mengadakan 2 kali pesta pernikahan. Lorena yang sedang terbang di awang-awang merasa bahwa dia telah mendapatkan semua impiannya. Dia menikahi cinta pertamanya, seorang marinir tampan yang bersedianya menunggu selama 9 bulan tanpa pernah sekalipun melakukan happy ending seperti yang terjadi pada pasangan lainnya. Terutama karena John adalah satu-satunya lelaki yang pernah berpacaran dengan Lorena, sehingga dia sangat memuja pria itu. Namun sayangnya, sebelum masa bulan madu selesai, semua hal yang tidak pernah dia bayangkan perlahan mulai terlihat satu persatu. Di bulan pertama setelah menikah, John mulai berteriak dan melakukan KDRT. Hal ini membuat Lorena sangat syok karena dia tidak pernah melihat KDRT terjadi dalam keluarganya. Dan itulah bentakan pertama yang pernah dia rasakan seumur hidupnya. Satu waktu ketika Lorena menemani John dan adik iparnya minum di bar, John yang saat itu sedang mabuk, saat pulang menyetir mobil bertingkah seperti seorang pembalap. Sehingga Lorena yang duduk di kursi depan merasa tidak nyaman ketika mobilnya terbanting-banting akibat mobil yang meliuk-liuk. Saat itu dia memohon pada John untuk tidak mengebut sambil berusaha menahan setir mobil. Namun tanpa diduga, seketika John meninju dada Lorena sehingga selama dalam perjalanan pulang, wanita itu menangis sambil menahan rasa sakit. Sejak hari itu, ada banyak hal yang mulai muncul ke permukaan. John yang dulunya sangat manis, setelah menikah berubah menjadi kasar. Dia juga suka berselingkuh, memakai narkoboy dan juga membuli. Namun yang paling gila, selain suka mencuri perhiasan istrinya, dia juga sangat suka melakukan happy ending dari pintu belakang yang pada akhirnya membuat Lorena kesulitan saat buang air besar. Dua tahun setelah pernikahan, tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba John diberhentikan dari militer. Setelahnya dia tidak memiliki pekerjaan, sedangkan di saat itu Lorena telah memiliki 2 pekerjaan. Pekerjaan pertamanya adalah mengasuh seorang anak dari seorang wanita yang merupakan pemilik salon kuku bernama Jenna. Karena mengetahui bahwa Lorena membutuhkan banyak uang, pada akhirnya Jenna juga menerima wanita itu untuk bekerja di salonnya sebagai manikuris, tepat setelah jam kerjanya sebagai pengasuh telah selesai. Jenna adalah seorang single mom yang sangat baik dan juga kaya. Dan di masa depan, keduanya dengan cepat berteman akrab. Di tahun yang sama, Lorena sangat bahagia ketika mengetahui bahwa dirinya hamil. Namun John yang tidak mau memiliki anak, meminta agar dia melenyapkan kehamilannya. John mengatakan bahwa mereka belum siap untuk memiliki bayi, dengan alasan kondisi keuangan yang belum stabil, serta Lorena yang sibuk bekerja, tentunya tidak akan bisa mengasuh anak. Ketika Lorena memberi ide bahwa dia akan berhenti bekerja dan Johnlah yang bekerja untuk mereka, seketika pria itu menjadi sangat marah. Dengan memaksa, dia bahkan mengantar Lorena untuk melenyapkan kehamilan tersebut di sebuah klinik. Ketika satu waktu ibu Lorena datang mengunjungi putrinya, dia melihat secara langsung sikap kasar John pada Lorena. John juga mempermalukan Lorena di depan ibunya dengan membuli tubuhnya yang mulai berisi. Saat itu dia bahkan mengancam akan mengembalikan Lorena ke Venezuela serta membatalkan visanya. Namun Lorena yang masih mencintai John, saat itu setiap harinya hanya bisa ketakutan jika membayangkan visanya akan dibatalkan. Pada satu hari, polisi mendapatkan laporan dari tetangga yang melaporkan pertengkaran di antara pasangan ini. Saat polisi datang, mereka mencium aroma alkohol dari tubuh John yang saat itu membukakan pintu. Polisi pun memanggil Lorena keluar rumah untuk memeriksa apakah dia baik-baik saja. Namun melihat kondisi wajahnya yang lebam, polisi pun menahan John dan membawa Lorena ke kantor polisi. Setibanya di sana, mereka pun menanyai Lorena tentang apa yang telah terjadi. Namun Lorena yang dibesarkan dengan religius serta kultur yang berbeda, saat itu merasa malu untuk menceritakan tentang happy ending aneh yang telah dialaminya sejak awal menikah. Baginya terasa berat untuk menceritakan tentang John yang sangat suka membuat pasangannya babak belur
ketika melakukan happy ending melalui pintu belakang yang membuat daerah belakangnya basah oleh cairan merah. Petugas pria yang menanyainya saat itu memahami keraguan Lorena, sehingga meminta wanita itu untuk kembali 3 jam kemudian saat sekretaris wanitanya telah kembali ke kantor. Namun Lorena tidak pernah kembali ke sana, karena pada jam tersebut dia juga harus bekerja. Karena tidak ada tuntutan, pada akhirnya John dibebaskan. Dan sejak saat itu, pernikahan yang sudah bermasalah sejak awal dengan cepat akan segera berada di ambang kehancuran. Di tanggal 23 Juni 1993, John pulang ke rumah dengan membawa seorang teman. Dia mengatakan pada Lorena bahwa temannya akan tinggal bersama mereka dalam waktu yang cukup lama. Namun ketika Lorena menyatakan keberatannya, John yang sangat marah mulai berteriak. Dan setelah puas melampiaskan emosi, John dan temannya pergi keluar rumah untuk hangout semalaman di bar yang di sana dia mabuk dengan menggunakan berbagai macam jenis narkoboy. Pada jam 4 subuh saat Lorena sedang tertidur, John masuk ke dalam kamar dan mengajaknya untuk melakukan happy ending. Ajakan ini ditolak oleh Lorena dengan alasan dia terlalu lelah bekerja seharian. Dia bahkan memohon sambil menangis agar John berhenti untuk melakukan hal menyakitkan itu. Namun John mengatakan bahwa dia bebas melakukan apapun karena Lorena adalah istrinya. Dan John yang tidak menerima penolakan segera melompat ke atas tubuh istrinya dan kemudian menyiksanya dengan parah sebelum akhirnya memperkaosnya dari pintu belakang. Setelahnya Lorena tidak bisa kembali tidur karena seluruh tubuhnya terasa sakit, terutama di bagian belakang. Di saat John telah tertidur pulas, Lorena hanya bisa menangis sambil menahan semua siksaan. Dan saat dia ke dapur untuk mengambil minuman di kulkas, tiba-tiba matanya tertuju pada sajam yang tergeletak di atas meja. Benda sepanjang 20 cm tersebut terlihat berkilau terkena cahaya lampu kulkas, sehingga tanpa berpikir panjang, Lorena mengambil benda itu dan membawanya masuk ke dalam kamar. John yang tertidur pulas sama sekali tidak menyadari. Ketika saat itu, Lorena menarik tanduk dajalnya dan kemudian memotongnya sepanjang 3/4 dari ukuran aslinya. Saat melihat cairan merah yang mengalir dari sana, seketika Lorena merasa panik. Dia pun berlari keluar menuju mobil dengan tangan kanan membawa sajam dan di tangan kirinya menggenggam tanduk dajal tersebut. Saat kabur dari sana, tanpa sadar, Lorena menyetir mobil dengan kedua benda itu yang masih berada di tangannya. Dia pun berkendara tanpa tujuan, hingga ketika melewati sebuah taman yang berada di depan 7-Eleven, dia melemparkan tanduk tersebut melalui jendela mobil dan membuang sajamnya di sebuah tong sampah. Setelah berkendara cukup lama, Lorena yang ketakutan segera mendatangi rumah Jenna. Wanita itu sangat kaget ketika melihat bajunya yang bersimbah cairan merah. Jenna pun menghubungi 911 yang berhasil membujuk Lorena agar dibawa ke rumah sakit untuk melakukan visum. Dan sebelum dibawa pergi, Lorena juga memberitahu lokasi tempat dia membuang tanduk tersebut. Di saat bersamaan, John yang merasa kesakitan segera terbangun dan histeris ketika melihat tanduknya yang telah hilang. Namun dia berhasil diselamatkan oleh petugas 911 yang tiba di lokasi. Saat berada di rumah sakit, semua dokter, perawat hingga petugas medis yang berdiri mengelilingi John seketika merasa tubuh mereka membeku ketika melihat pada bagian tersebut hanya tersisa sedikit saja. Mereka semua berpikir kesalahan apa yang telah dilakukan pria ini sehingga semua tanduknya hampir lenyap. Dan karena sebelumnya tidak pernah melihat kasus langka seperti John, sehingga para dokter menjadi bingung tentang apa yang akan mereka lakukan karena John sendiri tidak tahu di mana tanduknya berada. Ketika adik dan sepupu John mendengar kabar tentang tanduknya yang hilang, mereka segera mencari Lorena dengan tujuan untuk melenyapkannya. Namun mereka tidak berhasil menemukan wanita itu yang saat itu telah berada dalam tahanan. Untuk mencari tanduk yang hilang, polisi mengerahkan puluhan anggotanya untuk menelusuri taman tersebut.
Semua anggota polisi mencarinya sambil membayangkan jika seandainya istri mereka melakukan hal yang sama dan hal itu membuat mereka bergidik ngeri. Salah seorang anggota polisi yang mencari di rerumputan secara tidak sengaja menginjak tanduk yang sedang mereka cari. Ketika menyadari benda apa yang telah diinjaknya, seketika sang petugas menjadi sangat trauma. Dengan histeris dia menjerit kencang pada temannya sambil memejamkan mata dan menunjuk-nunjuk ke bawah kakinya sambil mengatakan benda itu ada di sini. Karena tidak berani mengambilnya akibat terlalu histeris, sehingga temannya lah yang memungut tanduk tersebut. Dia pun membawanya masuk ke dalam 7-Eleven dan memasukkannya ke dalam kotak hotdog serta mengisinya dengan potongan-potongan es. Dengan ditemukannya tanduk ajaib itu, seorang dokter bedah plastik bernama Dr. David dan seorang dokter urologis bernama Dr. James berhasil melakukan operasi penyambungan yang berjalan selama 9,5 jam. Pada awalnya operasi ini dilakukan dengan tujuan agar John bisa pipis secara normal. Dan dia sangat beruntung karena istrinya memberitahu polisi tentang lokasi tempat pembuangan benda itu. Menurut banyak orang, John seharusnya berterima kasih pada istrinya. Karena jika Lorena yang bisa saja berbohong dengan mengatakan lupa atau telah membuang tanduk tersebut ke laut yang kemudian dimakan oleh ikan, tentunya seumur hidup John akan pipis dengan cara duduk manis seperti wanita. Kedua pasangan ini menjalani masa sidang yang panjang dan penuh kontroversi. Sebagian orang mendukung Lorena, sedangkan sebagian lainnya tentunya mendukung John. Dalam persidangan, Lorena ditawari oleh pengacaranya untuk mengaku bersalah dan menjalani hukuman selama 4 bulan penjara dengan tujuan untuk menghindari hukuman selama 20 tahun. Yang tawaran tersebut ditolak mentah-mentah oleh wanita itu. Sepanjang persidangan berjalan, John tidak pernah mengakui perbuatannya. Dia bahkan beralibi jika Lorena melakukan hal tersebut karena John berencana akan menceraikan dan membatalkan visanya sehingga Lorena akan kembali ke Venezuela. Dan di malam itu, John mengalami penganiayaan akibat menolak saat Lorena mengajaknya melakukan happy ending. Selain itu dia juga mengklaim bahwa semua pengakuan Lorena tentang penganiayaan serta pelecehan adalah merupakan kebohongan. Namun semua pernyataan tersebut dibantah oleh sebanyak 40 orang yang menjadi saksi, termasuk beberapa orang polisi yang mengaku pernah melihat John menganiaya istrinya. Mereka bahkan seringkali melihat Lorena dalam keadaan terluka di beberapa bagian tubuh atau wajahnya saat polisi mendatangi rumahnya setelah mendapatkan laporan dari para tetangga. Hanya saja setiap kali hal itu terjadi, sayangnya Lorena yang telah diancam merasa sangat takut untuk berterus terang. Pada persidangan akhir, Lorena yang mendapatkan banyak simpati, terutama dari para aktivis wanita, dibebaskan dari segala tuduhan. Dia dianggap memiliki gangguan kejiwaan, depresi, dan PTSD akibat dari penyiksaan yang didapatkan selama ini. Dan di akhir tahun 94, Lorena yang telah bercerai dari John, secara resmi menjadi warga negara Amerika, serta mengganti namanya dari Lorena Bobbitt menjadi Lorena Gallo. Selain itu dia juga mendapatkan bantuan dana dari beberapa donatur yang berasal dari Amerika Selatan untuk membiayai hidupnya selama belum mendapatkan pekerjaan. Dalam masa-masa itu, pihak majalah Playboy menawarkan Lorena untuk melakukan pemotretan dalam kondisi polos dengan bayaran sejumlah 16 miliar. Yang tawaran tersebut tentunya ditolak oleh wanita itu. Di akhir dekade 90-an, dia bertemu seorang pria bernama David. Mereka hidup bersama selamanya dan di tahun 2005, Lorena melahirkan putrinya yang bernama Olivia. Walaupun Lorena memperkenalkan David sebagai suaminya, tetapi karena masih trauma dengan pernikahan, dia pun memilih untuk tidak menikahi David. Di masa depan dia mendirikan sebuah organisasi yang bernama Lorena Gallo Foundation yang bertujuan untuk membantu para wanita yang menjadi korban KDRT. Dan karena hal ini, Lorena pun seringkali diundang untuk tampil di acara talk show terkenal.
Sedangkan John sendiri, setelah kejadian mengerikan itu, keadaan tanduknya menjadi sehat, bahkan di luar dari ekspektasi para dokter. 3 minggu setelah operasi, pada satu pagi John menemukan tanduknya telah kembali berfungsi, dan dia segera mengabarkan berita gembira ini pada ibunya. Beberapa bulan kemudian, untuk memastikan apakah tanduknya masih berfungsi, John pun mulai berkelana untuk melakukan test drive dan mencari keong salju dengan cara nongkrong di bar. Yang di sana dia berkenalan dengan seorang wanita muda yang kemudian berakhir dengan happy ending dalam kisah cinta satu malam. Saat diwawancara kepada seorang reporter dari majalah The Sun, John mengaku tidak mengalami masalah dengan tanduknya. Bahkan sejak tanduknya sembuh, dia telah sukses melakukan happy ending dengan 70 orang wanita. Hal ini membuat John menjadi sangat terkenal. Bahkan semua orang dan para selebriti membicarakannya, termasuk para stand-up komedi yang menjadikannya sebagai bahan cerita, sehingga dalam waktu singkat John menjadi sangat viral. Untuk sebagian orang yang mendukung John, mereka sama sekali tidak peduli dengan Lorena. Mereka lebih tertarik dengan kisah tanduk Dajjal keramat daripada kisah seorang istri yang teraniaya. Di lain waktu John ditawari untuk menjadi bintang film dewasa yang berjudul John Wayne Bobbitt Uncut, yang artinya John Wayne Bobbitt tanpa otong dipotong. Dia pun menerima tawaran tersebut karena membutuhkan uang yang akan digunakan untuk membayar biaya operasinya tempo hari. Setelah kemunculannya di film itu, bertepatan pada acara Malam Tahun Baru, John diundang ke sebuah acara podcast radio milik dari Howard Stern. Pada masa itu, Howard adalah penyiar terkenal di Amerika yang acaranya selalu penuh dengan sensasi. Dalam acara yang ditayangkan di TV ini, dia juga menawarkan John untuk kembali melakukan operasi kedua. John yang sangat bangga akan tanduk Dajjalnya tentu saja menerima tawaran itu. Yang sesaat setelahnya, Howard segera membuka donasi. Tidak cukup sampai di sana, agar penonton lebih percaya, dia bahkan meminta John untuk memamerkan tanduk tersebut di hadapan para penonton, yang menurut mereka benda itu terlihat sangat mirip dengan sebuah terong raksasa. Selama acara berlangsung, John berhasil mengumpulkan uang donasi sejumlah 4 miliar, yang semuanya akan digunakan untuk menambah ukuran si tanduk agar lebih panjang dan menjadi lebih tebal. Setelah tampil di acara itu, John pun mendapatkan julukan sebagai Bobbitt Worm, yang artinya adalah cacing. Dia dijuluki seperti itu karena tanduknya disamakan dengan spesies cacing raksasa yang ditemukan oleh seorang peneliti kelautan. Cacing tersebut hidup di dasar lautan dan memiliki kemampuan untuk tumbuh menjadi cacing baru setiap kali tubuhnya terpotong. Pada operasi kedua yang dilakukan selama 3,5 jam, tanduk tersebut mendapatkan penambahan sebanyak 5 cm. Setelahnya, John pun pindah ke Las Vegas dan kembali membintangi sebuah film dewasa yang berjudul Frankenpenis. Selain itu dia juga membintangi beberapa film lainnya yang berjenis tanduk-tandukan dan keong-keongan. Dengan ketenarannya, John seringkali diundang ke acara milik Howard. Pria itu mengakui bahwa dia lebih memilih John daripada Lorena sebagai bintang tamu karena menurutnya Lorena tidak good looking. Sementara John lebih terkenal dan telah membintangi banyak film dewasa yang tentunya sangat bagus untuk rating acara. Di balik semua itu, walaupun telah lama bercerai, tetapi setiap tahun John masih sering mengirimi Lorena surat cinta serta kartu Valentine. Namun Lorena yang tidak tertarik untuk kembali sama sekali tidak pernah meresponnya. Sejak bercerai dengan Lorena, John pernah menikah sebanyak 3 kali yang semuanya berakhir dengan perceraian. Walaupun merasa benci, tetapi sepertinya John masih belum bisa move on dari sang mantan istri. Hingga saat ini John masih menjomblo dan buat yang berminat mendingan jangan karena ukuran tanduk John bisa menembus hingga ke ulu hati. Seperti kehidupan pada umumnya, John yang dulunya dipuja-puja karena si tanduk keramat, saat itu perlahan mulai dilupakan oleh orang-orang. Dan saat karirnya mulai meredup,
dia pun bekerja serabutan, termasuk dengan menjadi bartender, sopir, truk operator, dan berbagai pekerjaan lainnya yang semuanya tidak pernah bertahan lama. Saat John berusia 47 tahun, dia pun mengalami kecelakaan mobil saat akan pergi ke rumah adiknya di daerah Buffalo. Kali ini dia mengalami cedera pada leher, sehingga harus kembali menjalani operasi serta membutuhkan waktu yang lama untuk pulih. Dalam persidangan, John pun berhasil memenangkan uang tuntutan pada pengemudi yang menabrak mobilnya. Hingga saat ini, dia membiayai kehidupannya dengan uang tersebut karena John tidak bisa bekerja. Dan 25 tahun setelah kejadian tersebut, kisah tentang mereka berdua dijadikan film dokumenter yang berjudul Lorena. I was with my stomach down, and he did it. Did he ask you if he could? No. Did you give him permission to? No. He kicked me. He told me that I told you not to cry. And he slapped me on my face. He pulled my hair. And he squeezed my face. She pulled on my groin area twice. I think I felt a couple of jerks, and then after that, she just cut it off. I was very excited because I wanted to have a child. What did he say? Do you remember? He said that I would not be able to raise a child for some reason. Said that I have to do something about it. And I said, what do you mean? And he suggested some the people they have in clinics and things like that. And I was just so sad, and I just couldn't believe what he was saying. She never recovered.